Wow, luar biasa. Ya kakak percaya kita semua sehat ya adik-adik ya. Oke kalau gitu berikan dulu senyuman yang terbaik, senyuman yang termanis yuk buat Tuhan Yesus. Wah senyumnya manis sekali. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Udah siap semua, memuji Kak. memuliakan Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on. Yuk adik-adik yang di rumah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita baik, amin, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyanyi dari ulang yuk sama-sama. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Karena hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sebab apa adik-adik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk jempolnya adik-adik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin buat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik juga. Mari kita tutup mata kita dan kita pandang Tuhan Yesus. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dia memberkati kita setiap hari, memberkati mama, papa, dan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, katakan sungguh-sungguh anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan lebih sungguh-sungguh mari kita katakan pada Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan
Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi katakan terima kasih Yesusku buat anugerahmu. Terima kasih yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagi Yesus, syukur bagimu. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia."
Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga.
Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea.
Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Wow, adik-adik yang di rumah gimana? Seru banget ya video-videonya. Kita lihat, kita harus belajar bagaimana Yakub menjadi bangsa yang sangat besar. Nah, kalau di video pertama adik-adik kita lihat Ishak memberkati Yakub. Nah, kita belajar adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang baik. Karena siapa sih orang tua mana yang gak suka anak-anaknya baik? Nah, kalau kita menjadi anak yang baik, begitu juga orang tua kita akan memberkati kita. Terus setelah itu apa adik-adik? Ishak setelah memberkati Yakub, Yakubnya pergi ke rumah Laban. Namun sebelum pergi ke rumah Laban, di video kedua kita lihat Yakub mendapat mimpi, mendapat visi dari Tuhan adik-adik. Nah, ketika dia mendapat visi dari Tuhan, mimpi dari Tuhan, Yakub mendirikan tugu. Nah, tugu itulah yang akan dijadikan rumah Tuhan. Lalu setelah itu dia pergi ke rumah Laban dan dia dinikahkan oleh anak-anaknya. Kita belajar dari Yakub adik-adik. Ketika dia mendapat visi dari Tuhan, dia mendirikan mesbah. Artinya dia berdoa sama Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Begitu juga kita adik-adik. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh di rumah kita masing-masing. Menjadi anak yang baik tadi yang pertama. Terus yang kedua, membangun mesbah di rumah kita masing-masing. Maksudnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kepada Tuhan. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Seperti Yakub menjadi bangsa yang besar. Keturunannya banyak seperti apa? Seperti pasir di pantai. Terus apalagi? Seperti bintang di langit. Banyak banget ya adik-adik ya. Nah iya adik-adik, kakak percaya kita semua pasti diberkati. Nah kita ajak yuk, kakak ajak semuanya untuk kita semua berdoa. Yuk adik-adik yang di rumah lipat tangannya. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh nih kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Di dalam nama Yesus saat ini Tuhan kami mau berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan yang sudah menyaksikan ibadah hari ini. Sangat memberkati kami Tuhan. Tuhan saat ini Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan yang telah menyaksikan. Kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut kepada orang tua Tuhan. Karena kami tahu ketika kami nurut sama orang tua akan turun berkat dari Engkau Tuhan. Kami mau juga untuk selalu berdoa dengan sungguh-sungguh Bapa kepadamu dan selalu percaya kepadamu. Karena masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami percaya semuanya sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Wah adik-adik semuanya seru-seru, luar biasa, semangat-semangat hari ini. Nah adik-adik jangan lupa minggu depan jam berapa? Jam 9:15 kita masih ada ibadah Kingkis. Jam berapa adik-adik? Betul sekali, jam 9:15. Jangan lupa adik-adik di channel Sitri Kenisa Bekasi. Oke, kalau gitu dadah adik-adik semua yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati.